Hai semua, kembali lagi di tutorial, Tic-Tac-Toe dengan ras dan makro quad. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana kali ini kita bakalan, mulai untuk ini, menggambar ininya, simbolnya. Jadi kalau misalkan coba saya jalanin kode kita, cargo run. Nantinya kita tuh kan di Tic-Tac-Toe itu kan ini ya, biasanya kalau, player-nya itu kan ada lingkaran atau X gitu ya. Misalkan player 1 nih lingkaran, misalkan lingkaran ke sini nih, ke bawah sini nih, nyerong, lingkaran semua berarti dia menang. Atau mungkin yang player 2-nya misalkan X, dia ke sini X nih, berarti dia menang gitu. Nah, sekarang kita mau ngegambar itunya, simbolnya gitu ya. Ini, kalian bisa nulis apa semacam apa ya, tanda, marker, tapi di sini saya bakal sebut simbol aja ya. Nah, jadi bisa lingkaran ataupun, X. Nah, namun kita mesti, apa ya, ibaratnya kita mesti menyimpan sebuah data untuk setiap kotak yang ada di dalam ininya. Kita kan udah ngegambar nih grid-nya, ya kan? Tapi, kita tuh mesti tahu nih data di sini apa, data di sini apa. Jadi kita mesti kayak buat sebuah array yang nantinya untuk representasikan ininya, papan permainannya. Jadi merepresentasikan apa namanya, ininya, grid-nya gitu. Nah, di sini kan ada 3 baris dan 3 kolom. Jadi nantinya kita bakal ngebikin, array, 3 dimensi, ya kan, 3 baris 3 kolom. Mungkin kalau kalian pernah belajar array-array itu kan ada array biasa, array 1 dimensi, ada array 2 dimensi. Nah, jadi array itu bisa 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 nyampe 3 dimensi, 5 dimensi gitu ya. Jadi nanti kita bakal bikin array-nya itu. Dan nantinya, kita juga bakal ngebikin player-nya. Jadi kan nanti kan player 1 kita bakal bikin dia itu bulat. Nah, player 2 kita bakal bikin dia itu X gitu. Ya kan nantinya ketika dia klik sini, dia tuh jadi bulat dan nantinya ketika dia klik selanjutnya itu jadi X. Jadi kita nggak mau kita klik sini jadi bulat, di sini jadi bulat lagi. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita mau ketika dia klik sini, nah dia kan udah player 1 udah main lah ibaratnya, udah giliran dia. Nah, sekarang giliran, player 2. Jadi pas dia klik jadi X gitu. Dan nanti kita juga bakal ngebikin, mencari tahu gimana caranya kita bisa ngeklik ininya buat, dapetin, apa namanya, ke array-nya gitu. Jadi pas kita klik ini, nah jadi di sini ini kan berarti di 00 ya, ini kan 00, 01, 02, 10, 11, 12 nih, 20, 21, 22. Jadi itu nantinya bakal ada di array-nya gitu. Oke, langsung saja. Pertama saya bakal bikin array-nya. Jadi kita tulis let game board atau kalian bisa tulis kasih nama aja mungkin array gitu atau apapun itu. Tapi saya tulis game board aja. Game board. Nah, di Rust kalau kalian mau bikin array, 2 dimensi ataupun 1 dimensi, misalkan array biasa sih biasanya segini ya, kita gini, kotak seperti ini, habis itu kita tulis apa namanya, tipe datanya i32 misalkan. Jadi kita pengen array yang isinya integer 32 bit gitu. Nah, ini tuh array biasa, habis itu kalian bisa tulis kayak mungkin 1, 2, 3 gitu, ya kan. Nah, kalau arraynya mungkin 2 dimensi, 3 dimensi, nah kita bisa bikin seperti ini. Jadi 32, kita pengen 3 baris, habis itu 3 kolom gitu. Atau mungkin 3 baris di sini, 3 kolom di sini kali ya. Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Jadi, ini adalah cara dimana kita ngebikin, ibaratnya kayak array apa namanya, multidimensional array ya di Rust, di bahasa pemrograman Rust. Ya pada dasarnya sama kok, dari di bahasa pemrograman lain gitu. Oke, nah setelah itu kita bisa bikin array-nya di sini. Kita bisa tulis sininya, ini kan 3 baris ya, 3 baris. Saya bisa copy aja. Jadi 3 baris nih, ini kan 3 baris, terus 3 kolom gitu. Oke, jadi ini array kita. Nah, kita juga mau bikin player kita. Let, player di mana saya bikin dia jadi integer aja, di mana kita kasih nilai 1. Nah, nantinya, teman-teman bakal tahu kenapa di sini saya kasih nilai 1. Untuk sementara kalian nggak usah bingung dulu, intinya 1, ini saya kasih komen, 1 itu berarti player 1, sedangkan nanti min 1 itu sama dengan player 2 gitu. Oke. Nah, sebelum itu juga, nah kita, jadi di Rust itu tuh kayak setiap variabel mereka tuh immutable. Jadi kayak, konsepnya sebenarnya sama kayak variabel konstan. Teman-teman tahu kan variabel konstan, ketika kalian ngebikin variabel konstan, value-nya itu nggak bisa kalian ubah gitu, ya kan. Nah, di Rust pun kurang lebih kayak gitu. Jadi setiap kita bikin variabel mereka tuh semua tuh pada dasarnya immutable. Nah, kalau kita mau ngubah, variabelnya, value variabelnya, nah
kita mesti nambahin keyword di depan let itu adalah mut, agar variabelnya jadi mutable gitu, agar bisa diubah. Ya mungkin terkesan aneh, jujur saya pertama kali belajar Rust juga kok aneh ya, masa dilihatnya jadi kayak sintaknya aneh gitu ya, tapi ya seperti itulah peraturannya gitu. Oke, jadi kita bisa kasih mut di depannya biar nantinya kita nggak ngedapetin error ketika kita ngubah value-nya gitu. Oke, nah sekarang saya bakal bikin function, mungkin saya kasih nama mungkin di bawah sini fn. Oke, mungkin sebelum kita ngebikin function, kita bakal ini ngebikin ketika kita ngeklik ininya apa namanya gridnya itu, ya kan, ketika kita ngeklik gridnya kita mau kita mau ngubah value-nya, jadi nanti ini kan 0 semua nih, ya kan. Anggap aja kalau misalkan coba saya jalanin cargo run. Oke, itu belum saya save lagi, saya lupa, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kan berarti yang 0 di sini, ini kan 0 di sini ya kan, yang di tengah ini berarti di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi ini tuh, jadi array di sini, nih game board kita itu merepresentasikan grid yang ada di tic-tac-toe-nya. Gitu. Nah, nantinya ketika saya klik ini, misalkan ini sekarang lagi jadi player 1 nih. Nah, ketika saya klik ini, kita mau ini itu jadi 1 gitu. Jadi punyanya si player 1, ya kan. Jadi ketika nanti kan udah klik 1 berarti otomatis jadi -1 kan. Karena mau kita ubah. Jadi ketika saya klik yang ini, mungkin yang tengah, nah kita pengen yang tengahnya jadi -1 gitu. Oke. Gimana caranya? Nah, kita bisa dapetin value dari mouse-nya dulu. Oke. Ini kita bisa tulis let buat dapetin posisi mouse kita bisa dapetin dari mouse position di makro quad. Kita bisa dapetin dengan function mouse position. Nah, di sini kenapa saya gunain kurung kurawal 2 buku ini, karena di Rust mereka tuh punya value namanya tuple. Mungkin kalau kalian pernah belajar Python, nah Python juga punya value namanya tuple. Nah, tuple itu pada dasarnya tipe data yang dilambangkan dengan ya ini nih, kayak gini nih, kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Dan buat ngedapetin posisi mouse-nya kita bisa gunain mouse position dari makro quad. Nah, di sini saya bakal ngasih nama variabelnya. Saya kasih nama mouse x sama mouse y. Kalian bisa ngasih nama apa aja, mungkin kayak mouse terus x kayak gede kayak gini, itu terserah kalian. Oke, nah sekarang kita mau ini ya apa namanya kita bakal cek. Jadi ketika kita ngeklik itunya yang gridnya tadi, kita pengen ngubah ininya value array-nya. Nah, kita bisa gunain ini apa namanya bantuan dari makro quad. Kita bisa cek if is mouse button press. Jadi ini tuh sebenarnya dia ini function dari ini ya, dari makro quad, ngecek apakah mouse button, kan di mouse itu kan ada klik kiri, klik kanan, sama apa ya, kursor di tengah ya. Nah, apakah nih dia itu lagi ngeklik ya, dimana kita pengen kliknya itu adalah klik kiri. Jadi kita bisa gunain enum dia itu dari mouse button itu left. Jadi enum di makro quad ada left, ada right, ada center, mungkin saya agak kurang lupa, mungkin ada kursor gitu ya. Jadi ketika kalau misalnya kita lagi klik kiri ya kan, intinya gitu, misalnya kita lagi klik kiri nih, nah kita mau ini ibaratnya kita mau ngubah value yang ada di array-nya. Nah, kita bisa bikin variabel, kita kasih nama cell x. Jadi cell x ini nantinya kita buat akses ininya nih, indeks yang ada di ini gameboardnya. Jadi ini kan apa namanya 3 kolom, jadi otomatis kita mesti ngakses barisnya dulu, habis itu kolomnya gitu. Jadi kita bisa bikin variabel cell x di mana ya, sama cell y. Nah, buat ngedapetin itu yang kita bisa bagi posisi mouse x-nya sama blok, dimana blok ini adalah lebar dari kotak gridnya, ya kan. Kalau game boot sama game head kan ininya nih apa namanya yang 3 kolomnya buat nggambarnya. Nah, blok ini adalah lebar dari kotaknya. Oke. Dan untuk mouse y juga dibagi blok. Nah, setelah itu kita bisa bikin deh, kita bisa cek kalau misalkan game board cell x sama cell y-nya sorry, kalau misalkan ininya dia 0, karena kan value-nya awal 0 kan. Nah, dari 0 kita pengen ubah ininya itu menjadi ini bukan begini, menjadi player gitu. Oke. Dan setelah itu playernya kita kalikan dengan -1. Jadi ketika dia kan 1 nih, jadi otomatis player 1 dulu nih. Nah, ketika kita klik jadi -1 gitu. Jadi nantinya pas kita klik ini kan jadi 0 kan, cek lagi kan, oh ini 0 nih. Jadi nanti punyanya -1, di mana -1 adalah player 2
gitu. Oke. Nah, ini sedikit catatan, kita tuh nggak bisa akses ini seperti ini. Ini bakal error ya. Coba saya jalanin cargo run. Oh kan? Dia nggak jalan. Dia bilang di sini error. Dia bilang slice indices are type of type usize or range of usize. Jadi di Rust kalau misalkan kita mau ini akses indeks di array gitu, kita dia itu tipenya tuh apa usize gitu ya. Jadi bukan kayak apa namanya, kalau ini kan berarti dia kan dibagi ini berarti float ya, berarti tipenya itu adalah f32 gitu. Nah dia tuh nggak bisa, itu tuh nggak bisa, atau mungkin kalau misalkan dia integer itu dia tuh apa ya, nggak bisa gitu. Tapi tenang aja, kita bisa ngubah ininya apa namanya, value-nya dengan cara nge-cache-nya ya. Mungkin kalau kalian tahu typecast, kalau misalkan di Python itu kan kita mengubah value integer jadi string, kita bisa bilang str kayak gini ya kan. Kalau sebaliknya berarti int kayak gini gitu ya kan. Nah, jadi di Rust dia juga punya dengan cara ini. Jadi cell x kita mengubah ke usize, jadi kita bisa tulis cell x as usize gitu. Kayak gini. Oke, lalu kita bisa ubah yang lain. Cell y as usize, dan ini sama ini juga as size gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang saya print mungkin array-nya, mungkin saya coba saya print di sini ya. Untuk nampilin sesuatu ke konsol di Rust kita bisa gunakan print line. Ada juga print. Kalau print line berarti dia bakal nampilin di garis baru, jadi print line. Nah, setelah itu ada tambahin tanda seru, habis itu ini apa namanya, kurung buka ya. Setelah itu kita bisa ngasih placeholder seperti ini. Lalu karena kita mau ngedebug, jadi kita bisa tambahin flag tanda tanya seperti ini. Lalu kita tulis gameboard-nya, gameboard save, kita jalanin cargo run. Nah, teman-teman perhatiin, ini kan dia 0 terus ya, 0 terus. Nah, ketika saya klik sini, nah, kalian perhatiin, nah sekarang di sininya ada 1, ya kan, ada 1 lihat noh. Nah, karena sekarang udah 1 kan otomatis kan dikalikan jadi -1 ya kan nih, kalian lihat noh. Nah, -1, jadi ketika saya klik yang bagian kanannya, nah sekarang di sini -1. Nah kan, habis itu dikali lagi nih -1, jadi kan jadi 1 kan. Habis itu saya klik ini, nah ya jadi 1 di sini gitu ya kan. Misalkan dia kan jadi -1 lagi kan, saya klik sini -1 di sini, saya klik sini jadi 1. Nah ke bawah ini udah menang nih PL1 nih gitu. Oke, nah kita udah punya ininya, datanya. Kita udah ibaratnya merepresentasikan grid ini menjadi sebuah array. Nah sekarang kita mau ngebikin, kalau misalkan dia 1 berarti itu lingkaran, dan ketika dia -1 berarti itu adalah silang. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa saya bakal hapus ini. Saya bakal bikin function, mungkin namanya adalah draw symbol, ya kan. Saya bakal bikinnya di bawah aja. Kalian boleh juga kok bikin functionnya di atas, terserah kalian. Tapi saya bakal bikin di bawah. Fn draw symbol. Nah, di mana kita mau ini ya, parameternya kita mau nerima gameboard kita. Oke. Jadi kita bisa tulis gameboard. Nah, tapi di sini kita bakal nerima itu adalah reference. Nah, kalau teman-teman tahu reference, jadi reference itu berdasarkan di mana kita ngasih kayak variabel yang sama ke dalam function. Karena biasanya ketika kita kayak ngasih ini value, kan ini gameboardnya nih kita kasih ke dalam function. Nah, biasanya tuh function tuh bakal nerima copy dari variabel, jadi bukan variabel yang aslinya gitu. Jadi ketika kita ngubah value-nya, jadi itu tuh bukan value yang asli, oke, melainkan copy dari variabel yang kita paste ke functionnya gitu. Jadi otomatis kita mau ngasih reference. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa tulis gameboard seperti ini, lalu tipe datanya di mana i323 maksud 3. Nah, kita bisa tambahin ini apa ya, ampersand di depannya seperti ini, atau tanda dan lah gitu. Jadi ini tanda reference gitu. Dan di dalam ininya, di pas kita nulis function draw symbolnya, kita bisa tulis ampersand game board gitu. Oke, jadi itu dia gimana kita bisa ngedapetin reference dari variabel. Karena kalau misalkan enggak, dia tuh ngedapetin copy dari variabelnya gitu. Jadi bukan ininya, bukan variabel aslinya lah, bukan reference dari variabelnya gitu. Oke, nah sekarang karena ini adalah apa namanya, array yang 3 dimensi, jadi kita bisa akses value-nya dengan cara for i in 3 for j
in 3, karena kan kita mau mengakses ini ya, maksudnya baris value yang ini nih, yang 00 ini nih, kita mau cek apakah kalau misalkan game board mana is usize. Nah, ini kan tadi kan kita udah tahu ya, harus gunain usize buat aksesnya. Is usize j s usize. Sorry. Kalau misalkan dia ini adalah satu, nah kita mau nampilin lingkaran. Lalu if game board is usize j s usize, kalau misalkan ini adalah min 1, kita mau nampilin silang. Mungkin kita bisa tulis di sini semacam komentar, player 1 berarti dia itu lingkaran, lalu player 2 berarti dia itu silang, atau ya silang juga boleh. Oke. Jadi dia dimana kita ngakses ini, kalian bisa ngasih label di sininya kayak gini nih, loop luar, loop dalam, biar kalian nggak bingung ini mana yang loop luar, mana yang loop dalam. Tapi di sini saya nggak kasih aja ya, mungkin kalau kalian mau buat latihan boleh. Nah, untuk lingkarannya, nah di sini saya ada ininya, apa namanya, nyiapin ininya, apa namanya, kodenya. Mungkin agak panjang soalnya, jadi sengaja nggak saya hafalin, karena saya kalau bikin video biasanya saya latihan dulu, jadi saya coba hafalin kodenya. Nah, ini karena agak sedikit rumit, jadi saya simpan aja. Mungkin kalian dari tadi latihan kok ini ada notepad kebuka gitu ya, dan itu memang sengaja gitu. Oke, jadi ini yang lingkaran, jadi kita bisa copy, kita taruh ke sini. Kalau kalian mungkin saya terlalu cepat, kalian bisa pause dulu kodenya biar kalian bisa nulis ininya. Jadi kita bisa gunain draw circle lines buat nampilin lingkaran di mana dia nerima posisi X, posisi Y, dan juga ini apa, radius. Sorry, karena ini lines berarti dia ini adalah ininya, apa namanya, berapa tebal garis lingkarannya gitu. Oke, dan ini radiusnya ini nih, radiusnya yang 35. Jadi ini posisi X, posisi Y, radius lingkarannya, habis itu berapa tebal garis lingkarannya, habis itu warnanya gitu. Dan untuk yang rectangle atau yang X ya, kita bisa tulis di sini. Nah, ini dia, gimana dia ngedraw line. Nah, kalau ngedraw line, gimana itu ngedraw baris, saya salah nih, ini harusnya bukan rectangle tapi harusnya silang. Saya close dulu. Nah, gimana dia itu nerima ini, apa namanya, kayak posisi garis dari, maksudnya posisi start position, jadi posisi awal garis, habis itu sama end position, dimana ini harus ada posisi X, posisi Y, dimana ini dua ini adalah start position, posisi awal, habis itu posisi X, posisi Y, dimana ini adalah end position. Lalu ini adalah ketebalan dari garisnya. Oke, terakhir adalah warnanya, dimana sini saya kasih warna merah gitu. Oke, sekarang kalau misalnya coba kita save, sekarang saya clear, saya jalanin pergoran. Oke, nggak ada error. Sekarang kalau misalkan saya klik, nah kan sekarang lagi 1 ya, berarti sekarang jadi player 1 nih. Saya klik ini, no, jadi sekarang 0 gitu. Oke, nah karena tadi kita klik di sini, nah ini player 1-nya udah dikalikan min 1, otomatis sekarang min 1. Nah, saya klik sini, jadi sekarang X gitu. Nah, sekarang dia jadi 1, no, ya kan, di lingkaran gitu. Oke, di lingkaran sekarang dia jadi min 1, jadi X. Oke, 1 player 1 X per 2 gitu. Oke, nah ini udah jadi nih, menang nih PS1 gitu. Jadi kita sudah berhasil merepresentasikan grid kita menjadi sebuah array, dan kita juga ngebikin player kita, dimana ketika dia 1 berarti lingkaran, dan ketika dia min 1 itu berarti jadi silang gitu. Oke, jadi itu dia. Di video kali ini kita sudah berhasil merepresentasikan grid kita, menambahkan player, dan juga ngegambar simbolnya. Oke, jadi ini sudah mulai kelihatan nih game kita nih. Jadi tinggal kita ngebikin ketika nanti dia ke bawah seperti ini. Nah, berarti dia tuh menang gitu ya. Dimana di sini adalah player 1 gitu. Ya, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.